Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik videoku ini. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku mau budgeting di Juli week kedua ya teman-teman. Namun sebelumnya ini aku mau donor darah dulu. Nah ini tuh aku donor yang ke 39 ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, matur nuwun Gusti, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga masih banyak waktu lagi untuk eh, berdonor gitu ya teman-teman, berikan umur panjang, makin banyak lagi menolong sesama. Nah ini aku pakai seragam ya teman-teman, ini tuh seragam kalau Oke, udah amit ya mencapai Mas, terima 25 kasih. hari. Nah ini sudah selesai, aku dikasih bingkisan, aku Lah, tuh apa dapat pribadi kok? bingkisan. Nah Hah? ini aku sama temanku, tapi Apa temanku nih? gagal ya, Enggak, karena bisanya satu satu darahnya seket. tensinya Lucu tinggi temen. dan HB-nya juga rendah. Nah ini aku dikasih nampan juga. mesti dikasih bingkisan kalau udah selesai ya teman-teman. Nah ini kita coba unboxing apa aja, ada apa aja nih di bingkisan ini. Nah ini ada tulisannya 24, katanya door prize ke 24 gitu. Nah ini ada biskuit ya teman-teman, aku tuh dapat biskuit Nissin, biskuit apalagi nih, coklat, terus minuman berenergi gini ya teman-teman, sama satu lagi tuh ada dapat susu, biasanya sih Milo atau kalau enggak sari kacang ijo. Nah ini dapat ginian, alhamdulillah wa syukurillah, matur nuwun Gusti, ini menambah energi ya teman-teman. Lanjut ke video budgeting ya teman-teman. Ini tuh di week kedua ini mengcover dari tanggal 8 sampai tanggal 13, dimana budgetnya ada 500.000. Yuk ikuti yuk, jangan di skip. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sehat jiwa raga, sehat pula finansialnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini untuk budget 500.000 ini aku gunakan untuk saving 50.000, untuk giving 10.000, dan untuk livingnya ada 440.000. Saatnya cash stuffing. Ini aku mau simpen saving dulu di dana aman. Nah ini dana amanku ya teman-teman, atau bisa disebut juga dana darurat. Nah ini kalau sudah mencapai kelipatan 300, aku unstaff ya teman-teman. Kali ini juga aku unstaff gitu, karena mau aku taruh di tempat yang lain. Aku tuh mau taruh di eh, tabungan emas pegadaian ya teman-teman. Biasanya dulu aku taruh di tabungan BSI karena aku punya ATM-nya, jadi terlalu gampang mengambilnya. Kalau udah bentuk emas kan eman-eman mau diambil, sayang kalau mau diambil gitu. Dulu tuh diambil untuk ini ya, perluasan ruang kerja, sama aku pindahan kamar gitu, terus ada sisa sedikit aku invest seperti itu ya teman-teman. Sambil aku cash stuffing, aku mau ngobrol santai ya teman-teman, untuk menjawab komentar dari salah satu yang sudah berkomentar di videoku sebelum ini, video evaluasi budgeting week ke-1. Ini aku sematin komentarnya, pengen dengar cerita anaknya ibu yang di luar negeri, dari Mbak Revina gitu ya teman-teman. Ini aku sedikit mau bercerita. Anakku ke luar negeri itu di tahun pertamanya itu di tahun 2023 ya teman-teman. Sebelumnya pendidikan dulu di Indonesia, pendidikan di Jawa Tengah di Purwokerto itu selama 3 bulan.
terus pendidikan pusat di Jakarta itu selama 10 bulan ya teman-teman. Terus terbang ke Tokyo waktu itu. Terbang ke Tokyo, nunggu semalam, nunggu dijemput sama TSK-nya orang Thailand itu, macam guru pendamping gitu, dijemput untuk pergi ke Hiroshima. Semalaman nunggu di bandara Tokyo, terus lanjut ke Hiroshima. Di Hiroshima itu di Santa ya teman-teman. Santa itu semacam apa sih, tempat pendidikan juga, pendidikan di Hiroshima sebulan. Belum bekerja ya teman-teman, masih pendidikan, itu cuma dikasih uang jajan gitu ya. Nah setelah selesai di Hiroshima, terus kerja di Fukuoka selama 1 tahun, namanya Kenzusei, atau kalau bahasa kita itu magang atau training gitu ya teman-teman. Sehabis itu habis kontrak magangnya itu tanggal 20 bulan Juni 2024, pindah lagi, ganti perusahaan di kota Aichi, Nagoya, di pengolahan makanan. Sebelumnya di Fukuoka di pabrik tisu ya teman-teman, apa namanya, quality control apa di pabrik tisu untuk ekspor ke Eropa gitu. Terus pindah di pengolahan makanan, bagian bikin onigiri selama 1/2 tahun. Terus 1/2 tahun kemudian, sekarang saat ini di pengolahan makanan bagian bikin bento. Seperti itu ceritanya. Ada yang berkomentar lagi, ibu habis berapa nyampe ke Jepangnya? Habisnya banyak ya teman-teman. Ada yang bertanya juga, ibu bayarnya berapa, habisnya berapa, dan gajinya berapa gitu. Tergantung LPK masing-masing ya teman-teman, dan kaisanya atau perusahaannya. Ada kalanya juga di perusahaan gratis tes ada, tergantung anaknya juga kayak gitu. Kalau anakku itu ujian daerah tidak lolos 2 kali tidak lolos, yang ketiganya lolos. Jadi uang dibuang sia-sia itu 3,5 juta, itu kali 2 hilang melayang. Dan masuk LPK-nya itu 12.500.000 untuk uang pertama, dan untuk SPP setiap bulannya itu 500.000. Alhamdulillah untuk anakku itu cuma 3 bulan di LPK, karena dulu dia belajar sendiri di rumah selama 3 tahun, belajar otodidak. Terus masuk LPK itu udah pinter, jadinya tinggal ngikutin ujian aja gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya anakku juga di Indonesia udah bekerja di Alfamart, Indomart, Prima Freshmart gitu-gitu. Lah sekarang merantau deh. Gitu ya teman-teman ceritanya. Jadi yang paling boros itu di Jakarta waktu pendidikan pusat itu, karena 10 bulan ya teman-teman, karena terjadi insiden. Anakku kan berempat, yang satu kabur dari pendidikan, jadinya dia didenda 30 juta. Akhirnya berimbas sama anakku yang seharusnya 2 bulan 3 bulan bisa langsung terbang sampai 10 bulan karena kena penalti dari pihak Kaisa Jepang gitu. Akhirnya pemborosan sekitar habis 80 sampai 90 jutaan ya teman-teman. Itu untuk pendidikannya sampai berangkat ke sana. Dan kalau ditanya gajinya berapa, aku nggak pernah nanya sih ya teman-teman. Aku nggak pernah nanya sama anakku. Yang aku tahu itu gajinya itu per jam. Kalau sekarang anakku itu udah Tokutegino, yang artinya sudah pegawai tetap ya teman-teman, dan
visanya juga udah visa permanen. Jadi beda sama yang Kenzusai, beda sama yang masih magang. Kalau di sana tuh per jam, nanti diakumulasi per 1 bulannya. Emang sih gajinya banyak, tapi juga pengeluarannya gede, biaya hidupnya gede. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini videonya udah, aku lagi unboxing aja nih. Keasikan ngobrol seperti itu sedikit ceritanya ya. Semoga bisa menjawab komentarnya. Lah ini aku beli dompet lagi dong. Aku tuh nggak boleh lihat ada dompet lucu. Ini aku dapat di harga 94.000 ya teman-teman. Ini sebetulnya ini dompet pria wanita, bisa juga di pakai oleh pria. Ini tuh kalau brand yang ini nih awet banget sampai bosen. Ini dompet kulit ya teman-teman, karena aku suka slot kartunya banyak. Berseliweran terus di beranda akun hitamku, jadi kayak tergiur gitu. Jangan ditiru ya teman-teman, seperti itu. Boleh ding ditiru, boleh aja, terserah kalian ding. Yang penting ada budgetnya, budget ekstra maksudnya. Nah ini karena banyak slot-slotnya, aku suka banget gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton videoku sampai di detik akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Ambil saja baiknya dan buang jauh-jauh buruknya. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi